Kelihatan Kak? Kelihatan teman-teman semuanya? Oke, sebentar ya. Nah, di sini kelihatan Kak? Suara saya clear dan PPT yang saya jelasin clear di Kelihatan sini? coach, jelas. Oke. Kapan saatnya aku naik beban? Nah, sebelum kita masuk kapan aku naik beban, kita bagi dulu nih. Jadi olahraga itu dibagi dua. Yang namanya olahraga dan latihan teratur. Memberly Suite namanya bukan olahraga. Memberly Suite namanya latihan teratur. Sekarang kita mau coba ulik nih, olahraga dan latihan teratur itu apa sih? Detailnya seperti apa sih? Nah, kita masuk di olahraga dulu ya. Olahraga adalah sebuah kegiatan yang tidak disengaja diluangkan waktunya untuk dilakukan. Jenis olahraga tidak direncanakan, hanya mengikuti apa yang tersedia dan tujuannya mempertahankan tingkat kesehatannya. Contohnya nih, ikut senam di ruangan terbuka sama ibu-ibu kompleks atau saat senggang menggunakan waktunya untuk lari. Jadi olahraga yang dimaksud ini adalah olahraga yang sifatnya dadakan gitu. Aku aku punya waktu kosong, aku diajakin sama Mbak Kaira mau untuk main tenis. Ah, itu namanya olahraga. Tapi ketika kita aku besok udah jadwalnya untuk olahraga, maka kita bilangnya bukan olahraga aja, tapi kita bilangnya adalah latihan ya. Teman-teman selalu kan diingatkan yang bikin workout plan kan. Nah, itulah yang namanya latihan. Bukan sekedar olahraga. Oke. Kegiatan yang dikerjakan tidak hanya meliputi latihan fisik, tapi indikator lainnya. Dari teman-teman, pagi setoran makan, siang setoran makan siang, sore setoran snack ya. Lalu apalagi ada tun yang harus diselesaikan, terutama tun apa tuh? Tun 6 dan tun 7 ya, stres dan istirahat. Tujuan latihan teratur adalah meningkatkan kemampuan ataupun keterampilan. Misalnya nih, teman-teman kan sudah ngelakuin tuh. Jadi hari Minggu itu kalian sudah evaluasi workout plan. Yang seminggu kemarin kerjain apa aja? Ada strength training enggak? Ada flexibility enggak? Ada cardio enggak? Bahkan ada yang namanya ada tidur cukup enggak selama 6 jam. Nah, itu semua di cross check, itu semua dievaluasi. Beda ceritanya kalau tadi yang olahraga doang. Itu misalnya Senin WFO, Selasa WFO, Rabu olahraga main tenis, Kamis bulu tangkis, Jumat WFO, Sabtu WFO, Minggu WFO. Ya itu namanya olahraga, bukan latihan. Ya, karena latihan tujuannya bukan hanya nyehatin jantung, tapi tujuannya adalah meningkatkan keterampilan. Jadi keterampilan itu misalnya gini, yang tadinya teman-teman di selain olahraga ada passion-passion tertentu nih, misalnya teman-teman suka lari nih, suka lari kan, pasti ada yang namanya sebuah penanganan atau bagaimana agar larinya nggak cedera, misalnya gitu ya. Nah, teman-teman membuat yang namanya sebuah program latihan. Sebuah program latihan, misalnya ada penguatan strength training di area kaki, ada juga penguatan atau program untuk lari interval karena untuk meningkatkan keterampilan di lari. Aku nggak suka lari misalnya nih, aku nggak suka cycling, tapi aku bikin olahraga yang teratur. Untuk apa sih? Untuk kalau misalnya saya pribadi lebih ke bagaimana berat badan saya tetap ideal, tapi performa saya juga tetap meningkat gitu ya. Kalau olahraga tidak menjamin berat badan kamu tetap ideal. Kenapa? Karena olahraga itu sifatnya apa namanya? Eksplosif, sifatnya random. Tapi kalau latihan, dari segi pagi apa yang kamu makan hingga malam apa yang kamu makan, jika tujuan kamu adalah fat loss, maka program latihanlah yang diterapkan, bukan program olahraganya. Karena program latihan itu ada sejenis yang namanya komponen struktur. Dari misalnya bebannya ditambah, besok kardio,
hari lusanya bebannya dikurangi, ditambah flexibility gitu ya. Jadi ada ritmenya sehingga membuat badan tetap beradaptasi. Oke, tujuan latihan. Nah, yang pasti yang pertama adalah stability. Jadi, bagaimana kemampuan tubuh untuk tetap kokoh pada saat melakukan aktivitas. Yang tadinya jalan kakinya suka kesandung atau suka jatuh gitu kan. Ketika kita melakukan latihan teratur, otomatis badan semakin kuat untuk stabil. Ya. Lalu apa lagi? Endurance. Nah, endurance ini yang tadinya dari pagi, misalnya nih, di pagi sudah bangun, lalu aktivitas, lalu sorenya selesai, ya kan? Malamnya habis nih tenaganya. Tetapi ketika kamu sedang latihan dengan teratur, kamu mendapatkan sebuah tingkat kesehatan di atas rata-rata. Jadi endurance kamu juga naik. Tujuan adanya latihan, bukan tujuan olahraga. Kalau tujuan olahraga, toh sehat jantungnya. Tapi ketika kamu sudah masuk tujuan latihan, ada lagi komponen-komponen di atasnya. Nah, yang biasanya Lisbeth kerjakan itu adalah yang namanya hypertrophy. Hypertrophy lebih ke bagaimana teman-teman membentuk tubuh secara estetik. Betul nggak? Ngapain latihan berat-berat tambahin muscle-nya kalau misalnya sel ototnya nggak nambah atau motor sel unitnya juga nggak terekrut. Pastinya kita tidak semata-mata bikin sebuah program bebannya tambah tapi nggak ada tujuannya. Enggak. Tapi ada tujuannya yaitu si hypertrophy. Ya, jadi misalnya yang tadinya berat badannya 50 kilo nih, karena dia latihan strength training, dia makannya juga bagus, lalu dia juga istirahat cakep ya. Setelah itu berat badannya oke, dia tetap di 50 kilo, tetapi mungkin nih butinya lebih tampak atau lengannya lebih seksi. Itulah kenapa tujuannya Liswit umumnya adalah mencapai di hypertrophy. Oke, kalau misalnya di atas lagi bisa nggak coach kayak strength sama power misalnya gitu kan? Bisa aja, bisa aja. Tetapi ini lebih membutuhkan komitmen yang sangat-sangat disiplin gitu. Ya, untuk hypertrophy adalah tujuan rata-rata seorang fitness atau seorang pelaku fitness mencapainya karena komitmennya masih bisa 50% kita kerjakan, 50% urusan kegiatan harian, entah itu kamu kerja, urus keluarga dan sebagainya. Tapi ketika kamu sudah masuk di strength atau power, itu lebih ke mengedepankan kurang lebih 70 sampai 80% fitness goalmu sudah fokus di situ. Bisa nggak terjadi? Bisa, tapi kembali lagi tujuan kamu untuk strength dan power apa? Jadi ada orang yang kejar power karena dia power lifter gitu. Jadi dia memang membutuhkan yang paling atas adalah si power ya. Tapi ada orang yang memang butuh strength misalnya nih agar dia bisa lari lebih kuat gitu. Nah, untuk dia bisa lari lebih kuat, dia membutuhkan kekuatan atau program yang memang pencapaian larinya bisa meningkatkan performa dia lari. Ya. Jadi kembali lagi, tujuan kita latihan teratur pada umumnya atau biasanya orang paling mampu adalah mencapai di hypertrophy. Karena hypertrophy itu beban yang kalian kerjakan 75 sampai 85% dengan 10 sampai 12 repetisi. Itu adalah rentang untuk mencapai hypertrophy yang biasanya kita sudah kerjakan. Tetapi kalau kalian ngerjain goalnya adalah strength, berarti beratnya itu 85 sampai 90% dengan repetisinya 5 sampai 8. Nah, ini yang harus dilihat lagi. Mau di repetisi segitu untuk mencapai strength atau di repetisi 12 tapi 70 sampai 80% aja hypertrophy. Apalagi power, kalau power itu bisa sampai 90 hingga 100% effort yang dikeluarkan untuk repetisi 1 sampai 2 aja. Jadi misalnya powernya itu mau ke deadlift. Nah, deadliftnya itu 2 kali berat badan dengan
repetisi 1 sampai 2. Boleh nggak sih, Coach? Boleh aja. Tapi kembali lagi, apakah program yang nanti untuk mencapai ke power itu bisa kamu kerjakan apa enggak ya. Jadi kita lebih ke arah hypertrophy, bukan strength juga, bukan power juga. Mau ke strength juga nggak apa-apa. Biasanya pelari-pelari atau cycler yang ada di list fit umumnya kejar di strength juga dia, karena dia ingin mencapai performanya meningkat di bidang yang lain ya. Kalau power jarang sekali terjadi, belum pernah ada di list fit, karena itu lebih ke powerlifter. Oke, komponen latihan terstruktur. Jadi gerakan sesuai dengan ROM-nya. Nah, form yang paling utama, betul nggak? Setiap di list fit, kalau coaching selalu diperhatikan, formnya dibenerin agar apa? Agar bisa maksimal, agar efektif latihannya. Tapi kalau misalnya teman-teman bukan latihan terstruktur kayak sejenis olahraga aja, mau kaki kiri 2 2 kiri 2 2 kanan 1 kiri 1 2 2 1 1 3, itu udah beda ceritanya ya. Jadi itu lebih ke agility, bukan bagaimana tujuan kita latihan strength training adalah mereka merekam memori bahwa gerakan ini otot apa yang aktif. Oke. Lalu main muscle connection. Kemampuan tubuh merasakan otot yang sedang diberikan tension pada gerakan tersebut. Jadi ketika kalian shoulder press, itu udah mulai diberikan aba-aba sama coach ya. Tolong dirasa bahunya ya. Nah, diaktifin tuh. Beda cerita kalau kamu olahraga. Angkat tangan ke atas, turunin tangan ke bawah. Nggak bakal berasa itu ototnya apa. Yang kerja hanya daerah sendi. Tapi kalau misalnya kamu latihan terstruktur di strength training, kamu harus belajar bagaimana mengaktifkan si otot yang lagi dikerjakan. Lalu apalagi? Breathing. Kemampuan mengetahui kapan saat inhale dan exhale. Ya, ini biar apa? Biar pada saat deadlift nih, misalnya nih, pada saat deadlift kamu bawa ke atas, kamu buang nafas. Pada saat kamu turunkan, kamu tarik nafas. Agar apa? Agar gerakannya terkontrol. Ya, beda cerita kalau kamu hanya olahraga biasa. Mau kamu inhale atau exhale, haheho juga nggak masalah. Tapi ketika kamu sudah latihan terstruktur, kamu membantu jantung kamu bekerja sesuai dengan kemampuan jantungnya. Jadi jantung itu walaupun secara sadar, paru-paru itu secara sadar ataupun tidak sadar dia bernafas atau dia memang memompa oksigen, tetapi kita punya kemampuan untuk mengendalikan oksigen yang masuk dan kapan oksigen itu keluar. Ya, tujuannya agar apa? Agar ritme paru-paru kita menjadi lebih kuat. Tujuannya itu. Lalu ada tempo. Kecepatan menyelesaikan gerakan dalam satu repetisi dianjurkan 112 atau 102. Tempo menjaga form tetap terjaga. Jadi, agar tujuan strength training kita bisa lebih mindful, alangkah baiknya dengan pengendalian kecepatan yang stabil aja. Jadi 112 tuh maksudnya apa sih? Jadi 112 itu pada saat kalian kerjain ke atas 1 detik, tahan di atas 1 detik, turunin 2 detik. Ya, jadi pada saat mulai ke atas 1 detik, tahan 1 detik, turunin 2 detik. Oke, kalau misalnya 102 berarti tarik ke atas 1, nggak ada jeda di atas, langsung turunin pelan-pelan 2 1. Tempo menjaga form tetap terjaga. Makanya kalau misalnya kita tidak latihan terstruktur, kita naikin aja ke atas, turunin ke bawah, naikin aja ke atas, turunin ke bawah juga. Itu tidak ada manfaatnya, ataupun kalaupun ada manfaat tidak maksimal yang dikerjakan. Justru akan mendekati yang namanya prevent injury. Yang terakhir, komponen latihan struktur adalah si progressive overload. Nah, ini dia yang kita bahas ya. Memberikan tantangan pada saat melakukan gerakan tersebut dengan tingkat level yang wajar. Jadi, ada masanya progressive overload itu tidak melulu soal kamu bisa sampai 100 kilo, dari 20 kilo tiba-tiba 100 kilo, enggak seperti itu. Tapi tingkat levelnya yang wajar. Misalnya dari 20 kilo naik 25 kilo, 25 kilo naik 30 kilo, dan seterusnya. Apakah progress overload itu selalu linear? Tidak.
Fitness tidak pernah linear. Ada masanya kita lagi down, ada masanya kita lagi fit, ada masanya kita lagi sakit, yaitu berarti menyesuaikan. Jadi tidak setiap saat kamu progressive overload. Oke, lanjut. Analisa resiko latihan beban versus efektivitas. Ada yang manfaatnya meningkat, resikonya turun. Ini biasanya kita memberikan gerakan kepada orang-orang yang udah usia lanjut. Jadi kita menurunkan resikonya. Karena kita tahu sendiri bahwa secara anatomi dan metabolisme tubuh aja sudah perlu sangat diperhatikan. Tetapi penguatan tulang dan otot itu seumur hidup. Dan kita memberikan gerakan-gerakan yang dimana kita turunkan resikonya. Ada yang manfaat meningkat, resiko tetap. Ini yang biasanya kita kerjakan di coaching. Ya, jadi manfaatnya dapat, ditambah bebannya, tapi masih bisa 12 repetisi, bahkan sebenarnya masih bisa 15 repetisi, tapi kadang wajah kalian itu suka tidak dikondisikan. Jadi kadang coachnya kagak tega. Ya, jadi resikonya tetap nggak naik. Manfaat meningkat, resiko meningkat. Ini pada umumnya ada orang yang memang aku mau fat loss, berarti dalam seminggu aku olahraga setiap hari. Ya manfaatnya meningkat, tapi lihat lagi resikonya juga meningkat. Jadi untuk apa? Gitu loh. Kalau misalnya resikonya meningkat, ya lebih bahaya. Apalagi kalau sudah usia 30 ke atas, pemulihan juga semakin butuh waktu yang lama. Manfaat tetap, resiko turun, ada manfaat tetap, resiko tetap, manfaat tetap, resiko meningkat, manfaat turun, resiko turun, manfaat turun, resiko tetap, manfaat turun, resiko meningkat. Jadi kita fokus terhadap yang namanya manfaat meningkat dan resiko tetap. Kita jangan memberikan perhatian atau attention kepada manfaat meningkat, resiko meningkat. Ya, oke. Okay. Next, progressive overload. Nah, kita masuk ke tema inti. Demi meningkatkan kemampuan tubuh, diberikannya sebuah tantangan saat latihan berlangsung yang dinamakan progressive overload. Dengan tujuan tubuh dapat beradaptasi dengan tantangan tersebut. Ya, jadi pada saat kita latihan, coachnya ngeliat nih, Bulgarian split squatnya 4x2 gitu kan. Terus pada saat dilihat kecepatan, bisa sambil ngomong, sambil ngoceh. Nah, itulah kita pada saat adanya kelas coaching diberikan sebuah perhatian khusus yaitu memberikan sebuah tantangan sesuai dengan kemampuan tubuhnya. Jadi nggak sembarangan juga kita bilang misalnya nih, Rati 10x2 ya, Dina 8x2 ya, nggak sembarangan. Itu ada setelannya tersendiri dan pada umumnya coaches yang sudah mengajar pastinya beban segitu sudah diterapkan kepada tubuhnya. Ya, jadi kalau dibilang berat coach, ya kita juga tahu itu berat. Oke, masuk ke progressive overload skemanya, ya, yang terjadi. Jadi sebenarnya ini tuh homeostasis namanya, level of adaptation ya, homeostasisnya kita. Ini tingkatnya ya, garis seimbangnya. Oke, kita berikan yang namanya sebuah training pada saat kita latihan. Lalu dia mengalami yang namanya superkompensasi di sini. Ya, turun. Nah, seiring waktu, ketika kita benar makannya, istirahatnya juga cukup ya, tubuh akan mengembalikan ke titik semula. Oke? Ke titik semula nih. Ya, ketika sudah masuk ke titik homeostasis yang sebelum kita training, satu garis di sini, ketika kita memberikannya namanya progressive overload, ternyata homeostasis kita naik ke atas. Ya, jadi ketika training, tubuh mengalami kompensasi, turun ke bawah dulu, dia drop di situ. Jadi jangan kira habis olahraga bakalan lebih bagus gitu. Enggak, justru ada masa pengusakan dulu setelah training ya. Ada kompensasi, seiring waktu dia naik, bahkan kalau kamu benar-benar cukup protein, akan benar-benar naik homeostasis ya, super kompensasi namanya. Jadi garis homeostasis kamu yang di sini, jadi ini adalah garis di mana badan kamu fit. Misalnya dengan suhu 20 derajat,
Ya, misalnya seperti itu. Lalu kamu tidur cukup, keluarga tidak ada kendala, pekerjaan seperti biasa, ritmenya dari pagi sampai sore gitu kan. Nah, ini adalah homeostasis kamu. Titik kamu sehat dengan kegiatan yang biasanya kamu kerjakan di luar olahraga. Tapi ketika kamu olahraga, kondisi tubuh kamu turun, di bawah homeostasis kan. Tapi ketika kamu benar-benar melakukan hal atau yang baik kepada fisik kamu sendiri, maka akan naik super kompensasi. Apa yang berubah dari sini? Homeostasisku berubah. Sebenarnya ada garis lagi di atas di sini ya. Jadi ketika homeostasis ini naik, otomatis tubuh kamu bisa stabil sekalipun kamu mengalami sebuah kondisi di luar dugaan. Yang misalnya nih, misalnya ya, yang tadinya kamu tidur 6 jam, bangun pagi jam 6, lalu selesai kerjaan jam 8 malam, disitulah titik kamu bertahan tubuh kamu. Tetapi ketika kamu dihadapkan dengan suatu kondisi yang namanya beban hidup ya kita nggak ada yang tahu ya. Misalnya keluarga lagi tidak sehat misalnya gitu kan. Sehingga badan kamu yang biasanya tidur 6 jam, kamu dipaksa untuk tidur hanya 3 jam. Misalnya nih. Lalu kamu harus kerja dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam yang biasanya kamu kerjakan. Tiba-tiba pekerjaan kamu membuat kamu harus pulang jam 10 malam. Udahlah tidurnya jam 3 jam, udahlah kamu kerjanya juga sampai jam 10 malam. Sebenarnya kalau kamu tidak latihan secara progressive overload di titik ini, kamu pasti sakit. Karena titik kamu di sini adalah titik kamu tidur 6 jam, kerjaannya cuma 8 jam. Tapi ketika kamu titiknya naik di sini homeostasis, berarti keseimbangan tubuhmu itu ada peningkatan. Mau kamu tidurnya cuma 3 jam, kerjanya 10 jam, bisa dipastikan kamu tidak kena sakit karena homeostasisnya naik. Ini suatu kondisi yang bukan sering ya konteksnya ya. Ini paling sehari atau 2 hari maksimal ya. Tapi ketika kamu tidak pernah progressive overload, jadi titik keseimbangan kamu mencapai kebugaran kamu ya cuma di sini dari 50. Tapi ketika kamu progressive overload, kamu bisa ke titik keseimbangan kamu bisa di 80. Dengan kapasitas suatu saat kamu menghadapi kenyataan anak atau keluarga misalnya ya, misalnya sakit, kamu tidur cuma 3 jam, kamu kerja 10 jam. Badan masih bisa beradaptasi dengan sehatnya kamu, stabilnya kamu ya. Oke, lanjut. Bagaimana untuk melakukan progressive overload? Ini kenapa saya bold, karena kita konteksnya sesuai ya, add more weight, tambah beban, kurangi istirahat, tambah beban, tambah set dan reps, tambah frekuensi, kurangi istirahat, tambah kemampuan kamu merasakan muscle, kemampuan kamu pada saat melakukan gerakan. Karena konteksnya kita adalah kapan aku naik beban, berarti kita masuk ke hanya poin nomor 1. Oke? Kapan saatnya aku bisa naik beban? Oke, sebelum kita masuk naik beban, kita akan bahas dulu yang namanya intensitas, yaitu besarnya upaya dalam melakukan gerakan tersebut. Intensitas dibagi dua, ada intensitas objektif dan ada intensitas subjektif. Intensitas objektif, besarnya upaya yang terhitung secara objektif, jumlah pengangkatannya tergantung dari seberapa proper form yang dipertahankan. Intensitas objektif juga mengukur kapasitas beban yang diangkat berdasarkan 1 RM yang dilakukan. Jadi, gini, ada 2 tipe. Jadi ketika kita mulai, khusus untuk orang yang memang fitness levelnya sudah, "Coach, aku sudah 1 tahun latihan," gitu kan misalnya ya, "aku pengen, ingin lebih kuat lagi." Jadi pada umumnya coach akan mengarahkan, biasanya akan mengarahkan ke 1 RM-nya dulu. Jadi dicari dulu 1 RM-nya dia. 1 repetisi yang dapat dilakukan maksimal. Misalnya aku mau deadlift, 100 kilo tujuannya nih, tujuannya 2 kali BB 100 kilo gitu kan. Dicari dulu sama coach-nya, coba ya untuk 80 kilo bisa berapa repetisi? Ketika 80 kilo ternyata masih 4 repetisi. Oh, masih bisa tambah ya ke 90 kilo. Ketika 90 kilo
Oh, udah cukup, cuma bisa 1 repetisi. Jadi disitulah 1 repetisi maksimalnya dia di 90 kilo sebelum masuk ke program latihan deadlift 100 kilo. Gitu, ya. Itu salah satu caranya. Yang cara lainnya adalah formnya. Jadi ketika kita masuk ke deadlift 40 kilo, dicoba nih formnya. Minimal 10 ya, minimal 10 repetisi, formnya bertahan. Tapi kalau sudah di 7 repetisi, formnya sudah mulai kacau, berarti turunin bebannya. Jadi bukan 40 kilo, mungkin 20 kilo. Tapi coba di 20 kilo, ternyata bertahan nih di 12 repetisi, formnya bagus banget. Terus mulainya nih. Berarti disitulah kamu mulainya. 25 kilo dengan formnya 12 repetisi. Nanti ketemu pertemuan berikutnya 30 kilo dengan 12 repetisi. Nanti pertemuan berikutnya 35 kilo, ternyata cuma mampu 8 repetisi. Diturunin nggak bebannya? Tidak, tetap di situ. Nanti once nanti di pertemuan selanjutnya dalam kondisi fit, makannya bagus, istirahatnya cukup, bisa masuk ke 12 repetisi dengan form yang dipertahankan gitu. Jadi jadi untuk menuju dia harus main di beban itu adalah minimal 10 repetisi dengan form yang sangat oke gitu ya. Akan naik terus, lama-lama dia akan naik terus. Intensitas subjektif, besarnya upaya yang dikeluarkan tergantung dari kondisi mental seorang pelaku. Ini biasanya yang suka kita gunakan ya. Jadi kadang wajah teman-teman tuh kalau udah mulai nggak bisa dikondisiin gitu ya, berarti biasanya itu adalah, oh itu level kamu. Walaupun sebenarnya nggak akurat banget sih. Kadang kan yang diangkat 30 kilo ternyata kemampuan tubuhnya itu baru 60%. Teman-teman ekspresi wajahnya udah kayak 90% yang diangkat gitu. Kita kadang nggak tahu kan kalau subjektif nggak kelihatan gitu. Skala pengukurnya adalah testo, ekspresi, dan nafas kalau subjektif ya. Jadi biasanya saya kalau ngajar, saya suka jebak nih kadang-kadang nih. Yuk unmute gitu kan. Jadi, oke, nah seperti ini. Ya. Jadi kalau levelnya 1, ceh, masih bisa yang sebagainya. Levelnya 2, mukanya masih senyum-senyum aja. Levelnya 3, itu ditanya masih dijawab, tapi kadang agak ngap sedikit. Level 4, udah mulai, apa namanya, udah mulai agak sedikit challenge. Level 5, itu sudah mulai bisa, apa namanya, udah mulai bisa ngomong atau ngobrol. Level 6 udah mulai ngap-ngap sedikit, "Hah, hah," tapi masih jawab ya, "Hah, hah." Yang 7, udah nggak bisa, kadang udah sampai diem, kalau ditanya suka diem, baru jawab. Level 8, nah ini udah mulai, udah bisa kita dapat imbasnya. Level 10 udah nggak mampu diajak ngomong juga ya. Jadi ketahuan dari sini, kok mereka tahu ya? Ya makanya udah ada riset. Enaknya kalau misalnya personal trainer itu kan pasti belajar ya. Jadi kita juga sudah tahu level kalian itu tambah beban pada saat kapan. Kalau masih levelnya 2 nih, masih pakai kacamata, masih kayaknya ya aman lah, masih cekakak, cekikik dan sebagainya. Itu berarti tambah terus. Sampai kapan sih? Sampai di titik apa sih? Nanti kita bahas ya. Oke, lanjut. Kapan saatnya naik beban? Nah, ini ya. Hanya naik beban itu dianjurkan hanya untuk orang yang latihannya terukur dan terstruktur. Jadi kalau tiba-tiba baru join list fit, terus baru mulai squat di goblet squat 5 kilo, tiba-tiba di set kedua udah masuk langsung 15 kilo, ya itu enggak seperti itu prosesnya. Tapi lebih ke apakah 2-3 minggu sudah latihan strength training dengan teratur, lalu minggu keempat baru kita tambah bebannya. Jadi biasanya anak-anak yang di awalnya ikut kelas beginner, lalu bulan kedua sudah muncul intermediate, itu berarti ada pilihan apakah kamu mau naik
bebannya apa enggak. Ya. Lalu intensitasnya kalau objektif, dia menyelesaikan repetisinya melewati dari 10. Formnya stabil. Baru dia tambah bebannya. Semakin cepat kamu melakukan gerakan dalam konteks strength training, maka sudah saatnya kamu tambah beban hingga kecepatan kamu menyelesaikannya menjadi stabil. Lalu secara subjektif, yaitu tadi di RPE 7 atau 8 dari segi tes talk, ekspresi, dan nafas. Ya, jadi tadi yang kita tunjukkan seperti itu. Mulai tambah berapa bebannya? Mulai dengan plus 25% kenaikan. Dari beban yang kamu angkat, sebagai contoh nih, shoulder press 8 kilo. Untuk penambahan beban berarti 2 kilo. Tidak ada sistem akurat untuk penambahan beban. Selama kamu dapat mempertahankan formnya dan kecepatan setiap repetisi. Apabila RPE-nya masih 5, berarti kamu masih perlu menaikkan bebannya hingga di RPE 7 atau 8. Jadi yang tadi 5 tuh logonya kayak apa sih tadi tuh? Yang masih bisa diajak ngomong, masih ya masih nyambung ya diajak ngomong, masih stabil lah gitu. Lalu yang kedua adalah memiliki log training. Sangat disarankan untuk kamu yang mau mengukur progres fitness secara berkala. Jadi alangkah baiknya apabila kamu mau fokus untuk berprogres di dalam strength training, kamu punya log training. Jadi misalnya yang tadinya hip thrust-nya 20 kilo nih, dicatat. Hip thrust-ku 20 kilo, repetisiku 12, aku dapat 3 set, gitu kan? Nah, nanti pertemuan ke depannya kalau ada gerakan ini lagi, tulis hip thrust-nya 50 kilo, setnya 3, repetisi 12. Buat apa sih? Agar bisa menjadi acuan atau motivasi untuk kamu ketika kamu merasa, ah, nggak ada perkembangan nih aku latihan, udah mulai bosan. Atau ketika kamu merasa, gue udah mulai males nih latihannya. Padahal kamu sudah sangat berprogres dari yang tadinya hip thrust 20 kilo, sekarang sudah 50 kilo. Dengan adanya catatan log training, kamu menjadikan rasa bahagia itu atau rasa syukur itu sudah lebih kelihatan gitu. Udah kelihatan ada peningkatan. Ya, lebih baik menjadi lebih kuat, bukan hanya sekedar fat loss, ya enggak? Oke, manfaat latihan progressive overload di strength training. Manfaat tambah beban. Secara penampilan, sel otot bertambah dengan adanya massa otot yang bertambah, maka sel-sel lemak pun mengalami penurunan. Ya, kan progressive overload intinya apa sih? Untuk membuat sel-sel otot pun bertambah. Kalau sel otot tambah dan massa lemak kurang, pasti estetika tubuh lebih terlihat. Tubuh tetap memiliki estetika yang baik jika massa otot bertambah, walaupun berat badan bertambah. Nah, ini enaknya di strength training ya. Kalau misalnya ada yang nanya saya, Coach Lisa, saya mau 60 kilo, saya mau berat badan saya 50 kilo, sekarang berat saya 60 kilo. Saya lebih baik berbicara, lebih enak mana berat badan nanti berat badan kamu 60 kilo, tapi penampilan kamu penampilan 50 kilo. Betul nggak? Jadi lebih estetik gitu. Manfaat fisiologis, otomatis yang tadi kita jelaskan tentang homeostasis, berarti berhubungan dengan yang namanya metabolisme tubuh meningkat. Terjadinya perlambatan penuaan akibat dari regenerasi sel yang sering terjadi. Tidak gampang lelah, tidak mudah sakit apabila berhadapan dengan suatu kondisi di luar dari biasanya. Ya, reaksi fisiologis saat progressive overload. Apa sih yang terjadi ketika kita latihan beban? Satu, regenerasi sel otot. Stimulus yang diberikan secara berulang kepada spesifik otot yang sedang dilatih menyebabkan adanya sobekan halus yang terjadi pada tekan yang terjadi karena sirkulasi darah ke otot menumpuk dan tidak dapat keluar. Proses ini terjadi temporer saat otot berkontraksi. Seiring waktu, ini sebenarnya gue mau ngomong ya kalau bahasa singkatnya DOMS gitu lah ya. Nah, seiring waktu, sel otot akan mengalami pemulihan diri yang disertai dengan regenerasi sel lama dan pertumbuhan sel baru. Ya, jadi itulah yang dibilangnya bisa anti-aging gitu. Pemulihan yang tepat beriringan dengan manajemen nutrisi dan istirahat yang baik ya.
Yang kedua adalah unit motor recruitment. Unit motorik dapat didefinisikan sebagai aktivasi berturut dari unit motorik yang sama dan tambahan dengan peningkatan kekuatan kontraksi otot. Dengan kata lain, semakin sering kamu memberikan tantangan pada otot yang dilatih, maka motor unit yang terekrut juga semakin banyak. Gitu. Jadi jadi jangan heran kalau ada orang yang berat badannya 100 kilo, tidak kuat ngangkat deadlift 20 kilo dibandingkan dengan orang yang kecil berat badannya 60 kilo. Orang yang berat badan 60 kilo sering latihan bisa angkat deadlift 20 kilo. Orang yang berat badan 100 kilo tidak pernah latihan, tidak pernah angkat deadlift 20 kilo. Jadi pasti lebih lemah orang yang 100 kilo. Karena motor unitnya tidak terekrut dengan banyak. Beda orang yang sering latihan, motor unitnya terekrut hampir 80% dari yang dia miliki. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya kamu lihat, gua aja kuat, masa lu yang badannya gede, lu nggak kuat? Jangan salah teman-teman, bisa jadi orang tersebut jarang yang namanya latihan. Walaupun sel otot dia lebih banyak. Kenapa? Karena sel otot itu bukan hanya banyak aja, tapi harus direkrut oleh si sistem saraf. Harus sering direkrut. Berarti harus sering latihan ya. Manfaat psikologisnya menjadi lebih percaya diri, memiliki kepribadian yang tangguh, dan meningkatkan konsentrasi. Ada yang udah mulai pede kan? Dari yang tadinya main beban cuman main beban mulai dari 2 kilo, lalu lihat temennya ikutan 4 kilo, lalu sekarang 6 kilo, lalu 8 kilo. Jadi lebih kayak, apa namanya, punya punya tantangan gitu, jadi lebih lebih menarik. Beda dengan seseorang yang memang latihannya cenderung 2 kilo aja, apakah boleh boleh tidak naik? Ya nggak apa-apa, tapi akan ada sedikit bedanya untuk orang yang memang menambah beban secara berkala. Apakah setiap latihan saya harus progressive overload? Kamu tidak harus progressive overload di setiap latihan. Progressive overload untuk fitness endurance cukup di rentang 10 sampai 12 repetisi. Yang tadi ya, yang kita bilang tujuannya adalah hypertrophy aja, bukan naikin ke atas lagi. Tapi apabila kondisi tidak memungkinkan terlihat dari intensitas kamu, maka autoregulasi yang diterapkan, menyesuaikan kondisi latihan berdasarkan kondisi psikologis kamu saat itu. Jadi adanya peran korelasi antara mood dengan latihan itu sangat besar sih sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya udah nggak nyaman ngejalaninnya, ya udah kita turunin aja. Karena kan yang namanya latihan itu kan memberikan stres ya kepada tubuh. Tapi kalau tubuh itu sudah stres sebelum diberikan tekanan, ya berarti dikurangi tekanan yang kita berikan dari luar. Oke? Oke, ternyata sudah. Oke teman-teman, sekian penjelasannya mengenai progressive overload. Untuk pertanyaan dan lainnya aku kembalikan ke Kaira ya.